Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dehan Ferdian saya dengan nomor NIM 43425111004. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video praktikum ujian asesmen tengah semester mata kuliah PBD. Nah, langsung aja biar gak kelamaan. Di sini ada soal pertama, yaitu perhatikan dokumen berikut. Nah, di sini ada satu dokumen yaitu tentang faktor pembelian barang. Nah, ini contoh dokumennya. Nah, di bawah sini ada beberapa soal. Nah, yang soal pertama yaitu buatlah bentuk tabel tidak normal atau UNF dari dokumen di atas, yaitu yang ini. Nah, kemudian yang B, lakukan proses normalisasi dari tahap 1 NF sampai dengan 3 NF. Kemudian yang C, tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Nah, sini saya sudah membuatkan beberapa tabel, yaitu di sini ada tabel UNF, 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai tabel UNF terlebih dahulu. Nah, di tabel UNF ini, atau data awal atau data mentah, yaitu semua data masih berada dalam satu tabel besar. Nah, di dalam itu terdapat yang namanya nomor faktur, tanggal, kode supplier, nama supplier, jatuh tempo, kode barang, nama barang, QTY, harga, dan juga jumlah. Nah, masalahnya pada bentuk ini atau tabel UNF ini adalah adanya redundansi data atau duplikat data. Karena emang ini masih UNF atau masih belum diternormalisasikan. Nah, kemudian di sini lanjut ke tahap tabel 1 NF ini, di atasnya 1 NF. Nah, di 1 NF ini data harus bersifat atomik dan tidak boleh ada yang namanya repeating group. Jadi satu kolom ini nilainya 1, nggak boleh lebih dari 1 nilai. Habis itu juga kolomnya juga namanya unik, dan ada beberapa syarat di tabel 1 NF ini. Nah, kemudian di tabel 2 NF ini dipecah jadi 4 ya. Jadi di 2 NF ini dilakukan yang namanya pemisahan tabel berdasarkan ketergantungan data. Hasilnya akan membentuk menjadi 4 tabel, yaitu tabel faktur, tabel supplier, tabel barang, dan tabel detail faktur. Nah, ini dipecah karena ketergantungan data. Jadi begitu. Jadi tujuannya juga yaitu mengurangi yang namanya duplikat data atau redundansi data. Makanya dipecah jadi, kalau yang di sini jadi 4 tabel. Karena tabel yang 1 NF ini masih ketergantungan. Jadi dipecah dia. Kemudian di 3 NF. Nah, pada tahap ini tidak boleh ada yang namanya ketergantungan transitif. Jadi karena nama supplier hanya bergantung pada kode supplier dan nama barang, serta harga hanya bergantung pada kode barang, maka hasil 2 NF ini sudah memenuhi syarat dari 3 NF. Jadi 2 NF yang di atas ini itu sebenarnya sudah memenuhi dari syarat 3 NF. Makanya di sini berbeda datanya. Nih. Ini karena 2 NF ini sudah memenuhi syarat dari 3 NF. Jadi begitu. Kemudian untuk relasinya, pada tabel hasil relasi normalisasi ini ada beberapa yang namanya primary key dan juga foreign key. Nah, contohnya di sini di kode supplier, PK atau primary key. Di tabel supplier, nah untuk FK-nya itu ada berada di tabel faktur. Nah, ini sebagai FK atau foreign key. Lanjut, di kode barang ini ada PK di tabel barang. Untuk kode barang itu berada di tabel detail faktur. Di sini dia sebagai FK-nya. Kemudian untuk tabel faktur juga ada PK, yaitu di no faktur. Nah, foreign key-nya itu juga berada di tabel detail faktur. Ini dia sebagai FK. Itu dia tadi relasi dari apa namanya tabelnya. Jadi supplier ke faktur itu adalah one to many, faktur ke detail faktur itu sebagai one to many, dan barang ke detail faktur itu one to many juga. Nah, selanjutnya lanjut yaitu lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Jadi kita diminta untuk menerapkan apa namanya normalisasi yang sudah kita buatkan sebelumnya itu menjadi SQL. Nah, diterapkan di sini nih. Nah, kita akan buat apa ya namanya, faktur pembelian. Faktur, nah ini faktur pembelian. Create. Nah, kemudian SQL. Atau kalau buat database, nah sini juga bisa create data base faktura, faktur pembelian. Nah, ini tinggal enter aja, klik gua di sini, nanti akan membentuk database baru di sini. Ini dia. Nah, lanjut di sini di SQL ini kita akan membuat yang namanya tabel hasil dari normalisasi yang 2 NF ini. Nah, yaitu tabel faktur, tabel supplier, barang, dan juga tabel detail faktur. Nah, kita akan coba membuatnya. Pertama, create tabel supplier, kemudian kode supplier, kita kasih var char 5 primary
Tadi supplier supplier ini, oke ditutup, kita klik go. Nah, sudah kebentuk table supplier, lanjut lagi kita membuat yang namanya create table barang, kode barang, var no 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 no, varchar, kita kasih di sini 5. Nah, tadi ada ini primary key, nama barang, kita kasih lagi dia varchar 100, tutup, kita kasih sini harga sebagai integer, salah, enter. Aduh. Nah, sudah ditutup, go. Nah, ini dia supplier, lanjut supplier sorry, barang. Udah, lanjut kita ke faktur. Ini close dulu, create table faktur, faktur ya. Tadi ini faktur, faktur, no, faktur, dikasih ente, primary, ya, primary, key, tanggal, date, baru jatuh, temponya kita kasih date juga, kode, kode supplier, kita kasih varchar, oke, kode supplier, warranty, kode supplier, reference, supplier, kode supplier. Nah, sudah ditutup, lanjut. Nah, tadi itu faktur ya, barang faktur supplier. Lanjut yang terakhir ya, detail faktur. Jadi kita klik tabel lagi, kasih nama detail tadi, detail faktur. Detail faktur, nah faktur, ente, kode barang, varchar, UTY, ente, primiki, nah faktur, kode barang, warranty, nah faktur. Astaga, faktur, reference, faktur, nah faktur, berikut reference, warranty, kode barang, reference, barang, kode barang. Oke, go. Nah, itu dia tadi untuk uh, lakukan yang soal D ya. Kemudian kita lanjutkan yaitu soal E, lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh minimal 5 record data untuk DML. Nah, kita lanjutkan ke supplier terlebih dahulu. Supplier, kita isi dulu datanya ya. Kita insert into dulu supplier values. Nah, oke, 01. Oke, global, mustra. Nah, ini 2, ini S, Hitachi, 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 ini S, ini kita kasih Panasonic.
04 sharp sharp. Ini juga kita ganti S05 LG, kita kasih tutup dulu, baru kita klik. Bentar, oke, nyaman. Nah, sudah. Itu tadi supplier. Lanjut kita insert barang ini. Insert into barang values. Tadi copy. Nah, paste aja. Ini A01. Ini ganti AC split 1/2 PK 135 1234. Copy. Lanjut kita pastekan dan kelamaan. A02 ini AC 1 PK. Ini 2. Baru lanjut ini add 01 rice sugar. Oke, lanjut ini K01. Kalau ini kita ganti kulkas 2 pintu. Nah, ini lanjut ini ganti T01. Ini televisi 22 inch. Nah, ini kita ganti koma jadi ini titik koma go. Nah, tadi itu adalah barang. Selanjutnya ini faktur. Kita SQL tutup, insert into faktur values, pastekan aja 998 koma ini kita kasih 2001 bulan 2 tanggal ya pokoknya 07 di belakang nih. Ini juga sama, copy saja, pastekan. Ini 03 09 kita kasih G01. Oke, copy aja. Ini kita ganti 779. Ini 2 GS 2 G 7 80 02 10 12 ini S 03. Enter dulu 780 di sini jadinya 781 11 15 astagfirullah S 04. Ini lanjut 782 2 15 3 20 S 05. Kita ganti ini jadi titik koma. Nice. Go. Nah, itu tadi untuk yang faktur. Kalau sekarang kita lanjutkan ke detail faktur. Ini sama, kita insert into faktur values, pastekan lagi 998 nya. Ini kita ganti ke A01. Ini bos, kita ganti jadinya 10. Baru itu kita copy dan rekaman, pastekan 210, paste lagi 779. Ini R01 10 780 80 K 2, pastekan lagi 781 T 5 kita ganti. Nah, itu
itu dia tadi untuk soal yang ini udah kelar ya. Oke, itu untuk yang soal nomor 1. Oke, lanjut kita ke nomor 2, yaitu lakukan instruksi berikut. Poin pertama, buatlah database dengan nama DBATS Praktikum PBD 02. Oke, kita buat di sini create database. Namanya ini copy aja, pertama copy, tekan ke bawah, klik tuh. Oke, sudah kita dulu use. Baru kita pastikan tadi. Nice, oke. Kita lanjut ke database. Nah, ini jadi. Nah, oke, ini SQL. Oke, poin 1 sudah kita kerjakan. Lanjut ke poin 2, yaitu buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut. Nah, ini ada contoh tabelnya. Ini kita buat seperti ini di sini. Kita pertama-tama itu buat create table dengan nama pegawai. Dari itu kita masukkan tadi di ID integer 5. Dan di sini kita kasih not null. Nggak boleh kosong ya. Kemudian nama kita kasih ininya var char 20. Kemudian untuk nama juga kita kasih not null, nggak boleh kosong, harus terisi. Dan di bawahnya ada alamat, kita kasih var char juga, var char 20. Di sini kita kasih juga not null, tidak boleh kosong. Dan di bawah terakhir gaji integer 10. Kita kasih not null juga. Kita tutup. Oke, klik go. Nah, sudah muncul, yaitu tadi pegawai. Nah, untuk poin kedua sudah kita buatkan tabelnya, yaitu tabel pegawai. Lanjut poin ketiga, yaitu masukkan data berikut. Jadi ini data untuk tabel pegawai tadi yang kita buatkan. Kita langsung aja ke sini, kita buatkan langsung tadi yang sini. Jadi kita otomatis harus insert into pegawai values 100 tarif itu Surabaya, ya kasih ini nih berenang. Nah, tunggu lagi nih. Oke, 1000. Kalau itu kita tutup. Nah, ini langsung jadi kita copy, kita pastekan tadi itu 101 di Jakarta. Kita copy dan pastekan, copy, baru paste, kemudian 101 jadi 2, nama Burhan, Burhan di kota Malang, Malang itu ya, paste, copy, paste, Burhan 103, kita kasih sini 103, kita ganti Burhan jadi Fikri, tinggal di Madiun dia. Madiun, Madiun, ya Madiun. Baru kita copy, pastekan, jadi 104, hanya copy-nya ke rekaman. Sorry. Paris, Malang, tas. Oke, copy, 104, bawahnya 105. 105 itu tadi di Sigit. Sigit dia orang Surabaya. Orang Surabaya, baru kita copy, pastekan 105, 106. 106, tadi Sigit kan.
copy lagi. No, no. 7, 8, Yogyakarta 12.000. Copy dulu. Pastekan. Terus 8. Oke. Orang Surabaya juga. Ganti. Kita ganti. Nah, ini kita ganti komanya jadi titik koma untuk penutupnya. Setelah itu kita pergi ke bagus. Oke, sudah. Itu bakal ngisi yang di sini. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nih, hapuslah record dengan ID 100. Ya. Jadi di sini dia meminta untuk menghapus record yang tadi kita masukkan dengan ID 100. Nah, langsung aja kita bikinkan di sini SQL. Kita ketik del add del del add del add from tadi adalah pegawai. Where di mana where ID-nya menggunakan 100. Nah, ini kita klik aja OK untuk menghapus ID 100 tadi. Nah, kemudian di poin selanjutnya adalah update data untuk ID 100 dan 102 sebagai berikut. Nah, ini yang akan kita ubah sesuai yang label di sini. Oke, kita langsung aja eksekusi. DL tadi update pegawai ya. Dari double pegawai ini pegawai set nah, pegawai set nama. Oke, nah, ini kasih koma alamat adalah Surabaya. Copy paste ini kasih koma baru kita kasih gajinya ini adalah sekian. Kita pastekan. Nah, kita ketik lagi sini where ID-nya adalah ID milik si 101. Kita yang satu-satu dulu. Oke, sudah berhasil. Kita lanjutkan ke 102. Nah, 102 itu sama kayak tadi ya. Update pegawai, pegawai, set nama, set nama di atas nama Raffi, pastekan nama, alamat Semarang, paste baru gaji ya. Itu bawah kita kasih where ID-nya adalah 102 tutup titik koma. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia udah berubah ya, tadi punya si Naila dan si Raffi ini dia. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu lakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan semua kolom dari semua kolom dari tabel pegawai. Nih, kita langsung SQL select all where hapus select all from pegawai ya punya. Nah, ini dia untuk poin yang pertama, yaitu menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Lanjut kita ke yang B, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kita langsung aja select nama dan gaji from dari tab from from tabel pegawai. Tutup. Nah, ini dia untuk yang B tadi, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Lanjut yang bawahnya,
kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Nah, ini akan menampilkan alamat dan nama yang awalannya adalah F. Oke, kita bakalan mulai dari select nama, alamat, from dari terus alamat, from pegawai, where, mana nama, nah, like, kita kasih di sini awalan F. Nah, F habis itu simbol persennya di belakang. Artinya ini adalah untuk nama yang awalannya F ya. Nah, sudah. Nah, ini dia hasilnya. Itu depannya F, Fikri dan Faris. Nah, itu. Kemudian yang ini sama juga nama dan alamat, tetapi dengan nama yang akhirannya N. Nah, kalau yang tadi awalan F, yang ini akhiran N. Nah, kita bikin lagi seperti tadi. Select nama, alamat, from, pegawai, where, nama, like, ini simbol N. Persennya di depan, baru ini N. Nah, artinya ini akan mencari nama dengan akhiran N. Kita lihat, nah, ini dia. Jadi dia akan menampilkan data yang namanya akhiran N seperti Ivan dan Jakiudin. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya adalah kolom nama dan gaji mempunyai gaji di atas 15.000. Nah, kita lanjut aja langsung SQL-nya. Di sini kita akan menampilkan select nama, gaji, from, pegawai, where, gajinya ini lebih besar di atas nih, lebih besar di atas angka ini 15.000. Go. Nah, jadi di sini dia akan menampilkan data nama dengan gaji di atas 15.000. Seperti di sini ada 17, 20, 16, dan 21.000 di atas angka 15.000. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini dia meminta kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Oke, kita buat lagi seperti tadi. Select, kita select dulu, dia minta nama dan alamatnya dan gajinya dari tabel pegawai. Where, aduh, where gaji di atas, di atas 13.000 dan N alamatnya adalah di Surabaya. Baru kita tutup. Jadi di sini dia akan mencari nama, alamat, gaji dari tabel pegawai, di mana gajinya di 13.000 di alamat Surabaya. Nah, ini dia. Jadi dia akan menampilkan gaji di atas 13.000 yang alamatnya di Surabaya. Nah, begitu. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu kolom nama dan gaji. Range-nya itu gaji antara 15.000 ini sampai 2.000. Oke, kita coba buatkan SQL-nya. Nah, ini kita hapus. Nah, oke. Kita select dulu. Nama, gaji, from, pegawai, where, di mana gaji between 15.000. Nah, oke, jadi and dan ini hapus ini kan, ini koma, baru kita pergi go. Nah, ini dia. Jadi dia akan menampilkan gaji, range gaji antara 15.000 sampai dengan 20.000. Ini dia datanya. Nah, kemudian lanjut yang terakhir, yaitu gaji max min rata-rata dari tabel pegawai. Oke, kita buatkan SQL-nya lagi. Hapus, kita select, kita kasih max. Max ini adalah maksimal atau gaji paling tertinggi. Kita kasih as-nya, yaitu alias gaji max, koma. Nah, lanjut kita min adalah gaji paling rendah ya, gaji di bawah lah. Nah, kemudian kita kasih as atau alias gaji min, koma. Lanjut terakhir AVG, yaitu menghitung rata-rata gaji dari pegawainya. Kita kasih as gaji
rata gaji. Nah, kita kasih ini from dari tabel pegawai, kita tutup. Nah, ini dia. Jadi dia akan menampilkan gaji di atas apa paling tertinggi dan juga paling rendah, dan juga ini adalah rata-rata gaji dari pegawainya. Itu dia untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya untuk soal terakhir yaitu soal nomor 3. Lakukan instruksi berikut. 1. Buat database dengan nama sebagai berikut. Nah, ini saya copy terlebih dahulu, kemudian di sini SQL create database, baru pastekan, kita klik go. Nah, kemudian di sininya di DB ini dan ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita bakalan diperintahkan itu buat tabel dengan nama barang seperti berikut. Nah, ini di bawah sini adalah tabel barang ini yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan yang namanya buat terlebih dahulu create table, yaitu barang namanya, kemudian ada KD barang, kita kasih varchar, yaitu varchar 6, dia sebagai primary key, koma, nama varchar 20, kemudian harga beli yaitu INT 9, koma, harga beli, harga jual INT juga 9. Oke, yang terakhir itu jumlah INT juga, ini dia 3 yang kita tutup. Nah, oke, kita klik go. Nah, sudah, nanti akan terbentuk yang namanya ini dia tabel barang. Dan untuk selanjutnya menambahkan data ya. Nih, data yang di bawah sini kita akan ke sini lagi SQL. Nah, kita insert into, yaitu tadi barang values-nya, values ini itu apa tadi, pen, perbesar pen, nah gini aja, pen kelamaan. Oke, koma, pensil alis namanya, kemudian harga belinya sekian, 2 kali nih. Habis itu ya, harga jualnya, kemudian jumlahnya juga kita inputkan di sini 50, tutup kurung, koma, ini copy aja lagi, baru bawahnya paste, kita copy yang ini biar nggak kelamaan, paste, ini kita ganti jadi lem setan, ini oke, ini ganti 2, sini 0. Oke, nah ini sudah, kita ganti jadi titik koma sebagai penutupnya. Kita klik go. Nah, sudah. Jadi untuk yang ini sudah di-insert ya. Kemudian selanjutnya adalah buat tabel detail pembelian seperti berikut. Nah, ini kita disuruh membuat tabel baru lagi, yaitu dengan nama detail barang. Langsung aja create table detail pembelian. Disesuaikan yang tadi ya di soalnya. Ganti barang, varchar 6, harga beli INT 9, harga jual ini INT juga, kasih 9, koma, jumlah ini INT lagi, ini adalah 3, kemudian koma, ini operatornya varchar 8, baru di sini kita tutup kurung titik koma. Oke, nah itu dia. Ini kita bisa lihat juga
hasilnya ya. Itu selector. Ini sini dulu. Select. Kalau yang ini from barang. Nah, ini tadi yang barang. Nah, barang sudah ada. Kemudian yang satu lagi from detail barang. Nggak bisa ya? Detail barang sih. Pembelian pantas. Sorry. Nah, pembelian kita go. Nah, tapi ini belum ada data ya. Nah, selanjutnya itu nggak disuruh ya. Oke. Nah, di skema trigger. Kita masuk ke skema trigger. Di sini kita diperintahkan skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Buat trigger untuk update jumlah barang, dan ini dia contoh triggernya. Nah, kita akan buat ini. Kita kembali lagi ke sini. Kita wait SQL. Kita delimiter create trigger stok barang before insert on detail pembelian for each no row baru bawahnya begin update barang. Sini set jumlah dengan if is nol, jumlah tutup koma 0, jumlah kita kasih tambah new jumlah jumlah where kade barang itu sama dengan new kade barang titik koma baru kita tutup and delimiter baru titik koma. Oke. Bisa ada error apa ya kira-kira? Delimiter create trigger delimiter, ada yang salah. Delimiter titik koma. Oh ya, dikasih spasi dulu jarak ya. Nih. Oke, sebelum saya klik go, sini saya akan menjelaskan singkat mengenai fungsi trigger-trigger SQL yang ada di sini. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu yang ini, yaitu delimiter. Mengubah tanda delimiter ya. Jadi digunakan agar MySQL itu membaca trigger sampai tanda yang ini nih. Nah, kemudian di sini dari trigger create trigger stok barang. Artinya yaitu trigger itu akan membuat trigger dengan nama stok barang. Kalau di sini stok barang bebas tergantung penggunaan. Kalau di sini adalah stok barang. Kemudian before insert, untuk before insert sampai on detail pembelian, itu artinya trigger dijalankan sebelum data itu ditambahkan ke tabel detail pembelian. Begitu. Kemudian for each row, artinya trigger itu dijalankan untuk setiap baris yang diinput. Nah, lanjut kita ke begin. Begin itu menanda awal isi dari triggernya ini. Gitu. Kemudian kita masuk ke bagian isinya, yaitu dari update barang terus sampai bawah sini. Nah, kita mulai dari yang sini nih, update barang. Jadi update barang itu adalah mengubah data pada tabel barang. Nah, kemudian yang if ini pokoknya dari sini sampai sini itu jika stoknya kosong atau nol, maka dianggap nol. Jadi kalau misalnya stoknya kosong ya itu dianggap nol. Kemudian new jumlah. Untuk new jumlah itu menambahkan jumlah barang yang baru di input. Kemudian where kode barang sama dengan new kode barang yang ini update yang dilakukan sesuai kode barang yang sama. Kemudian di sini akhir dari triggernya atau menutup isi dari trigger di atas. Kemudian yang ini yang paling terakhir adalah mengembalikan delimiter normal menjadi
titik koma atau mengembalikan tanda akhir query menjadi titik koma ini yang jadi kan ini jadinya gini. Itu dia tadi penjelasan singkatnya. Kita langsung aja klik go. Nah, itu tadi untuk yang soal nomor ini ya, skema trigger. Nah, kemudian di bawahnya lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Ini kita kasih sekali lagi. Kita diperintahkan untuk menambahkan data ke tabel detail pembelian. Kita insert into into detail pembelian values LS T001 2000 2205. Sini saya kasih nama Dehan sebagai operatornya. Dan kita tutup kurung titik koma. Nah, ini kita klik go. Nah, lihat berapakah jumlah barang LST001 sekarang. Nah, kita akan melihat jumlah barangnya ya dengan cara kita select all from terlebih dahulu yang ada di tabel barang. Ini dia where KD barang. Nah, barang dengan kita masukin tadi adalah LST 001. Tutup. Baru itu titik koma. Nah, ini akan menampilkan datanya. Nah, ini dia. Nah, di sini ada cuma satu data saja jumlahnya. Nah, kemudian di nomor 3 lakukan lagi untuk insert barang LST sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang LST 001 sekarang? Nah, kita diperintahkan untuk memasukkan kembali yang tadi ya. Kita insert into huruf besar. Into detail pembelian values. Oke, LST 001. Tutup. Buat lagi 2002. Oke, 10. Operatornya adalah atas nama Dehan. Tutup kurung titik koma. Ini kita buat sampai 10. Sebanyak 10. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ganti titik koma, titik koma. Ganti jadi koma aja. Oke. Nah, oke, yang terakhir biarin titik komanya. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan mengecek lagi dari stok barang yang sekarang ya. Karena tadi kan yang pertama tadi kan cuma satu aja. Nah, kalau sekarang baru kita tadi nambahin 10 tadi ya. Where KD barang dengan LST 001. Oh, oke. Nah, ini dia. Oke. Ini dia sekarang totalnya jumlahnya 105. 200 sekian banyak LST 001 lem setan. Kemudian 2200 jumlahnya di sini 105 ya. Nah, itu dia tadi untuk yang soal terakhir, yaitu lakukan lagi untuk insert barang LST, jumlah stok barang LST 01 sekarang. Nah, itu aja dari saya untuk tes praktikum PBD untuk ujian praktikum ATS atau asesmen tengah semester. Apabila saya ada salah kata atau tutur kata, saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di next video. Sayonara.